hari ini. Oke, malam Romo. Yo, Ya, yo. dari saya Katolik juga Romo, tidak apa-apa kan Romo? Ya, kalau engkau tanya tidak apa-apa ya. Iya siap Romo. Eh, Begini Romo, saya mau tanya tentang banyak sekali seliweran di media sosial sekarang ini. Apa namanya, akar akar bawah Romo, maksudnya akar rumput paling bawah, baik dari Katolik Romo dan juga Protestan Romo. Akar bawah yang kita ini Romo, maksudnya yang SDM-nya sangat rendah Romo. Maksud saya begitu Ya, Romo. iya, iya, langsung temanya apa? Ah, Maksudnya kadang-kadang mereka itu menilai bahwa apa yang dibicarakan Romo-Romo itu membuat perpecahan Romo. Mohon tanggapannya Romo, kira-kira begitu. 2 Timotius 4 ayat 3. Mina, engkau baca situ. Mina keras tuh. Mina ada sini kan Mina. Oh, saya turun tadi. Oh ya, Mina tidak ada. Oke. Indri. Mina ya. Amanya tidak. Tergantung. Kenapa? Kenapa 2 Timotius Karena 4 ayat 3? ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu, ayat 2 harus apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, Dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Feris, hanya engkau yang bilang bahwa engkau buat generalisasi bahwa orang-orang akar rumput omong seperti itu. Kalau itu idemu, kau jangan bilang orang-orang semua di bawah. Kalau orang-orang semua tidak ada 1.100 yang ada di layar ini. Karena itu kalau itu idemu sendiri, kau jangan sertakan orang-orang yang lain atau beberapa orang sebagai mengatakan mereka yang di bawah SDM-nya. Jangan. Saya tidak, itu saya kurang suka. Kita semua ini masih berjuang untuk belajar. Karena banyak orang cari dia punya guru-guru untuk senangkan telinga. Oh enak, aduh, enak. Itu salib adalah rencana iblis. Enak, haleluya. Iblis tidak mau seperti itu. Oh enak, tidak mengerti apa itu subordinasi substansial dan subordinasi fungsional. Enak bilang Yesus punya Tuhan Allah. Yesus ateis kalau begitu. Kalau dia tidak punya Tuhan. Enak, ada pendeta-pendeta yang mengatakan, mengaku langsung, curhat langsung kepada Tuhan Allah, tetapi persepuluhan datang kepada saya. Enak, ada pendeta yang menentang otoritas, uskup, imam, paus, uskup, tetapi menyamakan dirinya sebagai penghubung antara surga dan jemaat. Kami menetapkan, kami mengeluarkan, kami membebaskan dari Hong Kong. Enak. Ada pendeta yang mengatakan, sebelum jam 2, Roh Kudus bisi kepada saya, dan sebelum jam 2 kamu harus sudah kirim ke rekening persepuluhan. Enak. Feris, engkau diam saja. Terhadap semua situasi begini, engkau tidak teriakan kebenaran? Terhadap semua mereka ajar seperti ini, kau diam? Siap Romo. Ekumenisme dan toleransi.
Siapa suruh kamu serang Katolik terus? Sekarang kalau Katolik memberikan hak jawab, yang panas kalian, rasa menjadi korban, play victim dan semuanya. Jangan gitulah. Terima resiko. Bluetooth. Sekarang engkau jelaskan bagaimana engkau menjelaskan kepada anakmu. Ketika anakmu bertanya, kenapa mengaku dosa Bapak? Kenapa saya pergi ke Ekaristi? Kenapa saya dibaptis? Engkau jawab bagaimana, Felix? Siap, Romo, siap. Tidak, saya tanya, engkau jawab bagaimana? Bukan siap di situ. Engkau jawab bagaimana? Kalau mereka bertanya begitu jelas itu wajib sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Katolik, karena itu dia tidak adalah butuh jawaban itu wajib. Dia bilang bagaimana saya pergi mengaku dosa kepada Romo yang adalah manusia. karena Romo adalah wakil Tuhan. Bapak tunjukkan di mana itu kita baca kitab suci bilang bagaimana itu harus jelaskan kepada Romo adalah wakil Tuhan. Di mana bilang Romo adalah wakil Tuhan? Maaf Romo, saya Makanya siap. jangan silakan selesaikan. Silakan ungkapkan yang tadi yang kamu ungkapkan. Nah, siap Romo. Saya kebetulan sangat mencintai iman Katolik, bukan hanya seorang Katolik Romo. Saya sangat mencintai iman Katolik karena bukan karena dibesarkan dari orang tua Katolik atau nenek Katolik Romo. Tapi saya betul-betul mempelajari iman Katolik bagaimana iman itu nyata. Dia iman Katolik Romo. Saya berani mengatakan ini karena saya benar-benar mendapatkan banyak boleh bilang roh datang kepada saya, banyak cobaan datang kepada saya, tetapi iman Katolik saya yang menguatkan saya Romo. Terbukti saya menyekolahkan anak saya di seminari 2 orang Romo, tetapi itulah Romo keterbatasan saya. Jujur Romo, untuk pendidikan Romo saya terbatas. Mungkin anak saya nanti Romo saya berkeinginan sekali. Masalah begini Om Felix, maksud saya begini. Kalau ada ide seperti itu, engkau harus berani mengatakan iman Katolik itu harus diwartakan dari atap-atap rumah. Jangan hanya karena bilang tidak enak dengan ekumenisme, tidak enak dengan tetangga, jadi engkau jadi relatif di dalam kebenaran. Jangan. Ya benar-benar, ya salah-salah, ya tidak selebihnya dari si jahat. Siap Romo, siap. Oke, seperti itu. Kenapa? Karena banyak guru-guru palsu yang berkeliaran, suka-suka ngajar. Dapat pengutusan dari mana? Bagaimana kami mewartakan kalau tidak ada yang mengutus? Iman tumbuh dari pendengaran, Roma 10 ayat 17. Tapi kita turun baca dari ayat 13-nya. Sekarang baca ayat 17-nya dulu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana firman itu sampai kepada orang yang mengatakan dia telah beriman karena pendengaran? Turun ke ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Bagaimana mereka pergi memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Karena itu, pengutusan apostolik itu penting sekali. Tanya semua romo-romo yang mereka yang hidup bakti, akan diserahkan salib misi. Salib ada di sini. Salib misi harus dibawa sebagai simbol kau diutus, tidak pergi wartakan suka-suka. Saya tidak pernah diutus oleh persepuluhan, oleh janji iman. Saya tidak pernah diutus oleh buah sulung. Saya diutus oleh Dia yang menyerahkan salib. Kami mewartakan Kristus yang tersalib. 1 Korintus 1 ayat 18. Setelah itu ayat 22, 23, 24. Sebab pemberitaan tentang salib, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 22, 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Dan apakah salib terbesar dalam pewartaan? Galatia 4, 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Felix, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuh? Siap Romo. Bagi saya sebenarnya itu buat untuk mewartakan dengan walaupun korban nyawa Romo, untuk mewartakan, karena kita tahu banyak Tidak perlu di situ. banyak Korban nyawa. Para martir, hati-hati di situ. Para martir telah memberikan yang terbaik. Oke, hanya kadang kebenaran yang kau suarakan itu menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pertanyaan saya, di tengah krisis politik Indonesia, ekonomi, kadang kita tanya, di manakah suara kenabian dari gereja? Orang sekarang tidak mau jadi martir, Felix. Orang sekarang tidak mau dibenci karena Kristus. Orang tidak mau menggenapi Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pemberitaan Injil bukan milik pastor, tetapi harus jelas pengutusannya dari mana. Karena di dalam kanon KGK bisa buka ke 1285 atau 58. Kamin, bantu dulu. Ya. Saya pikir tidak. KGK ya, Peter ya? Ya, KGK 1185 atau 58 kalau tidak salah. 85. 1185, oke. Oke, saya bacakan aja ya. Kanon 1185 bersama dengan pembaptisan. Oh, yang tentang Krisma nggak, Peter? Ya, Krisma. 1285 atau 1285 1285, Pater. Ya, 1285. Ya, oke. Saya sudah tua juga, jadi tidak ingat semua. Oh ya, oke. Ya. Kanon 1285 dalam KGK bersama dengan pembaptisan dan ekaristi
Sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen, yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Lumen Gentium artikel 11. Makanya tidak ada bilang hanya tugas pastor, oke? Tugas kita semua yang telah menerima sakramen Krisma bertugas untuk mewartakan dan membela iman dengan perbuatan dan perkataan. Baik Romo, terima kasih banyak Romo. Kalau Oke, kalau ada teman-teman lain Romo yang mau naik, silakan. Ya memang banyak sekali di antrian ini, banyak sekali Om Ferry. Salam untuk engkau anak yang di Siap, sana. hormat Romo. Terima kasih banyak Romo, teman-teman semua siap. Yuk. Ya, Pak Domi. Ya, malam Pak. Romo. Ya Domi. Saya dari Katolik Romo. Bisa bertanya Romo? Iya, karena itu kau naik ke sini tuh, Iya, saudara. naik. Gini Romo. Pak. Ya, gini Romo. Tadi kan saya ada scroll TikTok, terus saya dapat ayat, ada 2 ayat Romo. Terus saya bertanya-tanya terus, kebetulan saya sudah naik di roomnya Romo, saya ingin mau bertanya, mau ingat penjelasannya Romo. Ayat pertama. Ayat pertama itu Ulangan 21 ayat Ulangan 21 ayat 13 23. Engkau sebut Bapak yang mana nih? 21, 23, 21, 12 atau mana? Ulangan 21 ayat 23. Oke, baca dulu. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan di mana? Mau ingin tahu saja Romo. Mungkin kekeliruan. Orang Yahudi tidak bisa, kalau orang mati orang Yahudi harus kuburkan hari yang sama. Karena itu dalam Yesus punya harus turun dan dari salib dan harus dikuburkan. Galatia 3:13. Digenapi di sini. Galatia Yang kau ambil dari Ulangan 21 itu 21-23 itu adalah prototipe atau tipologi dari Yesus sendiri yang harus turun pada hari yang sama, karena aturan Yahudi harus turun hari yang sama, dikuburkan pada hari yang sama. Karena itu di dalam Galatia 3:13 omong tentang Yesus yang sama dengan dari kutipan yang sama dari Ulangan tadi 21-23. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demi. Dan kutuk itu diselesaikan oleh Yesus. Hilangkan semuanya itu kutuk, karena dengan matinya di kayu salib dia membatalkan semua hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera.
Domi. Ya Romo. Sudah jelas Romo. Sudah bisa Yang ayat mengerti kedua juga karena tadi. ya, karena itu Iya, ya sudah membatalkan semua hukum Taurat tadi. Ada 613 iya hukum. Romo. Iya Oke. Romo. Terus ayat kedua juga yang sudah dibacakan tadi Romo. Jadi ayat jadi ayat ulangan itu sudah dijawab di Timotius, jadi makanya engkau harus Iya sandingkan. Romo. Iya. Tidak santai. Saya sebenarnya sudah mau tahu mau bawa kau kemana, tapi sekaligus menjawab sebelum kau sebut ayatnya. Terima kasih Romo. Ya. Jangan sampai Terima kau mau kasih. coba saja kok. Tidak Romo. Thank you Pak Domi, diturunkan ya, gantiin dengan yang lain. Ya takutnya Yesus itu adalah yang terkutuk karena di situ. Pak Adorus Adoro, Pak Adoru Adoro. 2. Ya, selamat malam Romo. Oke. Cepat sih kalau tidak tewas sesuai dengan kau penama ke bawah nanti. Untuk kau jawab cepat, kalau tidak akan Adorus tewas, jadi kita ke purgatorium dulu. Selamat malam. Tadi dari kemarin lagi di Pastor Guido punya komunitas. Ada mau ditanyakan sesuatu? Ya, saya mau tanya yang tadi juga apa? Yang tadi teman jawab itu bagaimana yang kita tradisi timur ini 3 hari baru kubur itu bagaimana ya? Tidak ada masalah. Karena dengan matinya di kayu salib, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Adoru. Ya, Pastor. Yesus yang terakhir saja, dia 1 hari saja harus dikuburkan menurut hukum Taurat. Tapi dengan kematiannya di kayu salib, dia membatalkan semua hukum Taurat. Ya, makanya saya bingung sedikit tuh kalau begitu yang kita punya tradisi yang di timur ini, ya kadang 3 hari, kadang 4 hari baru kubur. Ya. Karena Yesus sudah membatalkan itu. Kalau tidak dikuburkan hari yang sama menurut hukum Taurat, menurut yang dibaca dalam Ulangan 21-23, tapi kita lupa baca 24-nya. Kenapa harus dikuburkan hari yang sama menurut hukum Taurat? Baca kembali Ulangan 21-23, tapi lupa baca 24-nya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Karena kalau kau tidak terkubur yang sama, hari yang sama, engkau menajiskan, oke? Tanah. Baik, Menurut konsep aturan Yahudi. So bisa mengerti. bisa. Karena makanya tadi Yesus membatalkan hukum Taurat. Makanya sekarang kamu 3 hari ke 4 hari. Lihat aja Paus Benedictus, Paus Fransiskus meninggal hari apa, dikuburkan hari apa. Kalau kita masih di dalam hukum Taurat seperti Adventista, hari yang sama harus dikuburkan. Terima kasih Romo untuk Ya, apalagi waktu Yesus meninggal Jumat. Hari Sabat tidak bisa buat apa-apa. Oke. ya, terima kasih. Oke. Om Ado bisa baku ganti dengan ini bawah. Miguel atau Leonis apa namanya nih? Leoinski. Ini macam orang-orang Polandia, orang-orang apa nih? Shalom Romo, sampai. Perkenalkan saya dari paroki Santa Teresia, Jakarta, Romo. Oh iya. Saya cuma minta penjelasan Romo supaya lebih jelas sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 21. Romo, manusia itu semua ditetapkan mati
mengerti sekali. Ya, pertanyaan sih Mas Romo. Selama ini, Nah, sebut ayat kita baca dulu. ya baik Romo. 1 Korintus berapa Pak Leonski? 1 Korintus Korintus 15 15 ayat 51. Saya baca matanya. Baca dari 50. Oke Pater. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa Kita tidak mute-kan dulu mendapat sebentar, mau omong baru sebentar. Omong sebentar baru hidupkan mic. Oke, Leon? Baik Romo, baik. Karena ada anak kecil di situ, oke? Jangan marah. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, Sekarang, oke 51 sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Tahan dulu situ. Ini yang kau maksudkan, Leon. Diubah apanya? Leon. Minta dia hidupkan mic-nya. Leon. Maaf Romo, kelupaan. Yang pertanyaanmu ayat 51, diubah apanya, begitu? Bukan diubah, manusia yang ditetapkan sekali mati kemudian langsung dihakimi ya. Itu saya bentar cari ayatnya. Terus sudah ini. Saya pikir ayat itu maksudnya ayat yang mana? Engkau sebutkan kira-kira seperti apa? Ayat berbunyi seperti apa? Jadi, seperti di Ibrani juga, saya lupa ayatnya. Kira-kira kau sebut kira-kira seperti apa? Saya sebut ayatnya. Ini yang. Iya, manusia ditetapkan sekali, ya kan, dan semua orang akan menjalani kematian itu, poinnya Romo. 2 Korintus 5 ayat 10, baca ini atau Wahyu. Coba baca, maaf Indri. Kadang kau gak Indri karena kami satu letting ya, minta maaf. Iya nggak apa-apa kan? 2 Korintus 5 ayat 10, mungkin ayat ini yang, mungkin itu yang maksudnya atau bagaimana? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Maksudnya saya Yang mau itu, dapat Pak. ide yang itu atau bagaimana? Yang kau maksudkan seperti apa? Ini saya masih Romo, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa pertanyaannya Romo langsung bertanya, kenapa Henok sama Elia tidak mengalami kematian, Romo? Saya pikir apa ini? Engkau pun maksud seperti itu. Berarti engkau putar satu kampung dulu baru sampai ke pertanyaan bagaimana kau nih? Sekarang kau formulasi dulu. Kenapa? Engkau bilang, engkau nih ambil pakai pembukaannya terlalu panjang nih seperti ini nih. Sorry Romo, maaf. Engkau formulasi lagi pertanyaan baik-baik. Yang kau maksudkan seperti apa? Kenapa? Kenapa Henok dan Elia tidak mengalami kematian? Oke. Kalau yang kau maksudkan kalau jangan sampai yang kau bilang ini, bantu dulu Roma 3:23 yang kau maksudkan ini dulu. Jangan sampai itu atau bagaimana? Iya, mungkin. Jadi banyak kain. Ya makanya saya coba cari dulu poin-poin yang kau maksudkan supaya lari ke Henok dan Elia dan juga ada hubungan dengan Maria. Kalau ada pertanyaan kalau kita mau hubungkan dengan Maria, karena upah dosa adalah kematian, itu yang kau maksudkan? Betul, mau. Kau omong dari tadi begitu kah? Omong kau lari ke sini, kau lari ke sana. Nervos Romo sama Romo bicara. Santai saja nih. Oke, bantu. Roma 3:23 yang dimaksudkan.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena semua orang berdosa, semua orang mati. Ini yang kau maksudkan begitu? Betul Romo. Oke. Betul Tapi sekali, Romo. ingat, ada dosa yang tidak membawa kematian. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ada dosa yang membawa kematian. Ini hantaman keras untuk pendeta Efrasoru. Ketika mengutip bahwa semua orang berdosa, maka dosa membawa kematian. Yohanes sendiri akan menjawab pendeta Efrasoru, ada dosa yang tidak membawa kematian. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi pendeta Efrasoru, ayat ini menjawab engkau. Engkau bilang semua dosa membawa kematian. Bagi Protestan, teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Lawan sendiri 1 Yohanes yang mengatakan ada dosa yang tidak membawa kematian. Karena itu bagaimana dengan dosa yang tidak membawa kematian? Doa untuk dia supaya Allah memberikan dia hidup. Karena dosanya tidak membawa kematian. Bagaimana saya menghakimi orang yang curi ayam dengan yang membunuh orang? Leonis, bisa mengerti? Bagi Protestan hukumannya sama. Engkau curi ayam dan engkau koruptor miliaran rupiah, rakyat jadi miskin. Semua mereka karena dosa, curi ayam dosa, yang sana juga dosa. Tetapi ingat, di situ Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian dan ada dosa yang membawa kematian. Ini jadi persoalan besar di situ. Oke, sekarang pertanyaanmu. Bagaimana dengan Henok? Baca dulu Henok kalau tidak Ibrani 11 ayat 5. Ya, Henok. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak Tahan dulu. Yang pertama dikatakan bahwa karena iman Henok tidak mati. Oke, baca lagi. Yang pertama karena iman. Yang kedua, karena apa Henok dibawa ke surga? Baca kembali. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iman, penting. Yang pertama karena iman, yang kedua karena Allah menghendaki. Leon, kalau Allah mau, kau mau buat apa? Kau tidak bisa buat apa-apa. Evidensia divina, Romo. Kalau Allah mau, kau mau buat apa? Contohnya, kepada para yang penentang Maria diangkat ke surga. Kalau Allah mau, engkau mau buat apa? Henok saja karena iman dan karena Allah mau. Ya, prerogatif Allah, Romo. Ya urusan dia, bukan urusan engkau dan saya. Paham. Baca kembali itu, karena apa Henok diangkat dan dibawa? Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau Allah yang berkenan urusan dia. Kita ambil contoh ekstrim Yesus dalam Matius 3 ayat 9 kalau tidak salah dalam Lukas 1. Matius 3 ayat 9 dulu.
Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Leonis, ekstrim di situ Yesus bilang, Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kalau dia mau ya urusan dia, bukan urusan kita. Kalau dia mau Maria tetap perawan, Maria suci tidak bernoda, diangkat ke surga, ya urusan dia, bukan urusan Protestan. Leon, pernahkah seseorang anak dibuat dari batu? Tidak pernah, Romo. Baca ayat itu untuk Protestan supaya tahu bahwa kalau Allah mau seperti itu, urusan dia. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Leon, kalau Allah mau ya kita mau buat apa? Makanya milikilah pikiran dan perasaannya Kristus. Kalau dia mau gerejanya didirikan di atas Petrus, ya, dan dia mau bahwa kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus, itu urusannya Tuhan Allah, kehendaknya dia. Kalau dia mau pilih semua rasulnya laki-laki, ya urusannya dia. Di dalam Markus 3:13, Yesus memilih para rasul yang dikehendakinya, bukan yang dikehendaki oleh Protestantisme. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Orang-orang yang dikehendakinya mana? Saya tidak akan memakai pembiasan Allah mau. Ya kalau di situ, kalau Allah mau bahwa gereja didirikan di atas dasar para rasul dan lanjutkan itu dasar para rasul, itu urusannya dia, bukan urusannya Protestan. Tidak ada pembiasan di situ. Karena itu kehendaknya Allah di situ. Di mana sekarang kita masuk ke Protestan? Di mana Allah mau supaya ada perpecahan? Di mana Allah mau supaya ada Protestan? Mana kehendaknya? Kita bongkar. Di dalam doa kepada di doa supaya untuk persatuan, tapi kalian selalu baca dari 17 ayat ke 21, kita turun ke 17 ayat 11. Yohanes 17:11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi Aku tahan dulu. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Lihat apa yang mau Tuhan mau, apa yang Yesus mau nih. tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka para rasul masih ada di dalam dunia. Lanjut. Dan aku datang kepadamu. Yesus akan pergi lagi ke surga. Lanjut. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Protestan tidak pernah dengar situ pecah-pecah itu. Baca kembali yang bagian terakhir. Supaya mereka menjadi pecah-pecah-pecah-pecah. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 21 sekarang. 21-22. Supaya mereka Apa semua yang Tuhan mau menjadi di sini? satu. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang di sini?
Itu yang pikiran Kristus harus kamu miliki. Pikiran Kristus harus kamu miliki. Perasaannya harus kamu miliki. 21-22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Satunya di mana? Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku Kenapa roti domba panas? Kenapa para roti ini panas? Kita omong kitab suci. Inilah yang tadi bilang nanti ada pembiasan kandakala. Inilah kandakala satu, bukan pecah. Ada lagi padaku Silakan. domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan dengan satu gembala. Dia pilih siapa jadi gembala? Petrus jadi gembala. Sekarang, miliki pikiran Kristus ini. Kami memiliki pikiran Kristus. Siapa? Para rasul yang omong itu. Di mana? 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Milikilah pikiran Kristus di Filipi 2 ayat ke-5. Di 1 Korintus 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ketika Paulus bilang, kami apostolik, kesatuan apostolik, memiliki pikiran Kristus, maka di dalam bab 1 Korintus 1 ayat 10, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah penerusan dari apa yang dikatakan Yesus, supaya mereka satu kawanan dengan satu gembala. Karena itu di sini Paulus bersumpah, jangan terjadi perpecahan. Itu baru pikiran Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dari 60.000 di dunia ini, 45, 50, 60.000 denominasi. Dan dari 400 lebih di Indonesia denominasi. Mereka sehati sepikir? Tidak. Bagaimana memiliki pikiran Kristus di sini tentang kesatuan? Kalau mereka tidak sehati sepikir, kalau mereka pecah. Ini yang kita namakan Allah menghendaki itu. Satu. Bukan pecah. Karena itu Allah mau, kita harus bongkar semua. Dia mau seperti apa? Ini yang harus dia mau dirikan di penggereja atau Petrus, urusan dia. Dia mau berikan kunci kepada Petrus, urusan dia. Tetapi engkau yang harus buat adalah masuk ke dalam persekutuan itu yang dia mau. Kisah 2 ayat 44, semua yang percaya tetap bersatu. Di dalam kesatuan itu bertekun dalam pengajaran para rasul ayat 42, dalam persekutuan dan dalam doa bersama dan dalam pemecahan roti. Itu yang dia mau. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan di dalam persekutuan dan persatuan mereka buat apa ayat 42? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selesai. Itu yang Tuhan mau. Di mana Tuhan mau semua ada Protestan? Di mana Tuhan mau ada Protestan? Di mana Tuhan mau ada perpecahan? Begitu Leone. Kalau Tuhan mau angkat ini Henok dengan ini Elia di dalam dua Raja-Raja 2:11, ya, 2 Raja-Raja 12, ya harus yang Tuhan ada. Karena itu kalau Tuhan mau, kehendak Allah ini bahwa Roh Kudus turun ke kita pakai. Saya mau katakan satu hal tentang Bunda Maria. Di sini saya mau tanya yang ada di sini. Pribadi pertama di dalam kitab suci Perjanjian Baru yang dikatakan menerima rahmat itu siapa? Bunda Maria. Leon. Kalau kita sandingkan dengan konsep dasar sola gratia, hanya rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Sekarang kita sandingkan. Kita ambil contoh, waktu saya mau pakai logika sola gratianya Protestan. Hanya rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Oke, pembenaran kita oleh kasih karunia. Protestan jawab, siapa dalam Perjanjian Baru yang menerima kasih karunia pertama? Siapa? Kalau kamu pasang kalian punya sola gratia kepada pribadi pertama di dalam Perjanjian Baru yang menerima kasih karunia atau rahmat, maka dengan sendirinya kalian harus malu ketika mengatakan bahwa Maria tidak dibenarkan, bahwa Maria berdosa, dan bahwa Maria tidak diselamatkan. Kita buktikan Lukas 1 ayat 29. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apa kata malaikat sekarang? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau saya mau main di situ dengan sola gratia, maka pribadi pertama yang menerima kasih karunia dalam Perjanjian Baru siapa? Siapa? Protestan, siapa? Honbora. Kalian terapkan itu sola gratia dalam kitab suci. Pribadi pertama yang menerima kasih karunia loh. Ini malaikat yang ngomong, bukan kalian punya Luther yang ngomong. Mana ada proti yang dibawa? Komen sudah. Kalian bilang sola gratia, tapi untuk kalian, tapi untuk Bunda Maria tidak. Yang ngomong langsung nih, malaikat nih. Kalau kita pakai logika kotor seperti Protestan, mereka bilang, itu bukan Luther yang ngomong, bukan Calvin yang ngomong, malaikat Gabriel. Hanya karena saya bukan sola gratia, buat apa saya omong di situ? Mati-matian sola gratia. Sola gratia, kita dibenarkan, kita diselamatkan karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia. Lihat situ siapa yang terima kasih karunia pertama. Oh, terima kasih penjelasannya Romo, cukup jelas. Ya, Leon. Boleh nggak tambah satu pertanyaan lagi kalau Mantap. begitu? Boleh. Tentang Ekaristi Romo. Itu kan kalau nggak salah. Oke, ya saya bahaya kalau tentang Ekaristi saya bisa berjam-jam. Tapi tidak, oke lah. Oke, silakan. Enggak, Kau bawa itu ke katekesis ya, saudaraku. Engkau bawa itu kepada lingkungan, kepada apa, tolong ya. Karena saya bukan proti, karena saya bukan keturunan Luther,
Saya tidak pakai ayat itu untuk mengatakan sola gratia. Oke, hanya tadi saya sanding ekstrim, secara ekstrim. Bagaimana kalian penganut sola gratia? Kalian menentang apa yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa pribadi pertama dalam perjanjian baru yang menerima kasih karunia adalah Maria. Dan ketika Bunda Maria menerima kasih karunia, dan kalian bilang kalian punya dogma, ajaran, terserah kalian mau bilang apa adalah sola gratia, maka kalian sebenarnya sedang senjata makan Tuhan sendiri. Benci Maria. Tetapi kitab suci mengatakan, malaikat mengatakan, engkau beroleh kasih karunia. Kan jadi lucu. Sola gratia mau lucu. Melawan menentang Bunda Maria. Tetapi malaikat bilang, engkau telah menerima kasih karunia. Saya bayangkan Bunda Maria punya muka pasti senyum-senyum. Itu bahagia. Kecuali Protestan. Oh, oke. Ya Romo, pertanyaan kalau boleh satu lagi. Nah, masalah misalkan kita menikah dengan seseorang saat itu ya kan, tapi yang nggak bisa sakram, bukan satu iman, ya kan, maksudnya juga bukan dari iman yang lain. Ya masih kosong terus. Ya sekarang sih lagi banyak terkenal. Nah, maksudnya bagaimana? Protestan atau setengah mati untuk dengar baik-baik nih? Iya, Pak Leon, suaranya kayak jauh gitu, kayak tenggelam lagi di Tenggelam air gitu. gitu. Oh ya, ini jelas, udah jelas suara saya. Yo. Langsung ke intinya, Pak. Oke. Bertemu dengan orang-orang yang bukan seiman, Jadi, artinya bukan Katolik. Ya, jadi enggak bukan ateis Romo. Oke, ateis. Tapi pertama ateis. Kemudian setelah itu yang beriman Katolik, kan kalau dalam mengetahui 1 Korintus 11 ayat 27-29 juga KGK 1385 yang sedang dosa berat tidak bisa menerima Ekaristi kalau memang belum terima sakramen perkawinan dari gereja setempat. Nah, kalau Oke, misalkan, langsung jawab. Ekaristi bukan untuk orang ateis. Selesai. betul, tapi yang kita yang Katolik kan sementara tidak boleh menerima itu loh. Meskipun dia harus sampai belajar dulu sampai jadi ketekumen baru jadi Katolik. Apakah saya betul atau salah? Kita Biar dia harus katekumen dulu, dia harus baptis, harus pengakuan dosa, harus terima komuni pertama dulu. Kalau tidak bisa. bukan suaminya Katolik, Romo. Suaminya Katolik, tapi Dia ya juga karena- dia suaminya Katolik, mereka nikah Katolik, dia tetap ateis. Jadi belum boleh dulu itu terima Ekaristi. Tidak sampai- bisa karena dia belum jadi Katolik. Mereka nikah campur. Oke Romo. Jadi, Nah, Leon, mereka saya- nikah campur, saya- mereka nikah secara Katolik. dalam pernikahan negara, kalau dalam pernikahan Berarti gereja, mereka berdua juga tidak boleh terima komuni. ya Nikah negara Jadi tidak cuman- mensahkan orang pergi komuni. waktu itu dia ke gereja cuman bukan sakramen sih, cuman kayak pastor itu Suaminya Katolik tapi mereka nikah bukan nikah sakramen. Jadi dia juga tidak bisa Bukan. terima komuni. Kenapa? Tidak layak di situ. Oke Romo. Terima kasih Pak jawabannya Romo. Oke, mantap. Oke. Saya pikir mereka terima kasih nikah juga. dalam gereja Katolik, tetapi dia tetap ateis istrinya, begitu, atau dari iman yang lain. Tetapi mereka nikah, pernikahannya sakramen Katolik untuk yang laki-laki ini. Jadi saat itu pasangan itu ya cuman bukannya Leon, sakramen kalau sih, tidak Pak, itu. nikah Katolik, pertanyaanmu sudah selesai. Oke. Siap Romo, siap. Saya udah jelas lah. Nah, jadi kecuali sudah sampai di sakramen ya Romo ya, baru dua-duanya baru Benar sekali. Ekaristi ya. Oke, siap. Kedua, kalau mereka mau berdosa kepada tubuh dan darah, bukan urusan saya. Ya. Tapi itu urusan dengan Tuhan Allah. Karena di situ katakan berdosa kepada tubuh dan darah kalau tidak layak. 1 Korintus 11 ayat 27. Ya, sampai 29. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah
Tuhan. Dia tahu bahwa pernikahannya bukan sakramen. Untuk dia yang Katolik. Sekarang, untuk yang ateis juga di ayat 29, dia tidak mengakui itu tubuh dan darah. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau mau datangkan hukum atas dirimu, silakan buat. Saya hanya omong apa yang dikatakan dalam kitab suci. Kalau memang pasangannya itu sampai jadi Katolik, setelah terima sakramen baru boleh pasangan itu menerima Ekaristi itu kembali kan. Ya, tapi harusnya yang namanya konsolidasi perkawinan mereka. Itu nanti suruh mereka pergi ke Pasaproki. Iya, memang sekarang salah satu pasangannya sedang katekumen menjadi Katolik. Tapi ya, Ya, nanti setelah itu akan dilakukan namanya konsolidasi perkawinan, oke. oh, Atau karena mereka nikah sivil, mereka nikah Katolik. Karena mereka nikah secara sivil kan? iya. Cuman waktu Iya, karena dia itu seperti nikah dia Katolik cuman nanti. bukan sakramen. Bukan sakramen, cuman apa? Iya, itu nikah tempatnya sivil, itu. nikah saya pikir nikah di agama lain, nikah sivil, selesai, mereka harus nikah Katolik, begitu selesai. Tapi gereja Katolik saat itu Romo dari parokinya apa kayak bukan sakramen sih Romo, tapi tepatnya apa namanya sebutnya kayak bless gitu ya, bless gitu. Pemberkatan. Nah, pemberkatan itu juga nggak bisa dibatalin toh Romo, meskipun belum jadi Tidak sakramen. mengerti lagi pertanyaan ini, berkat di mana? Berkatan gimana? Saya tidak akan Di gereja. komen di sini kalau tidak ada surat pernikahan, selesai. Daripada pusing kepala di sini. Romo. Kalau engkau ada data silakan. Kalau tidak ada data surat pernikahan, surat pemberkatan mereka punya, saya mau ngomong apa di sini? Tidak guna. Ya. Harus ada sakramen ya Romo ya. Terima kasih Romo atas penjelasannya, terangannya. Takutnya ya saya jelasin ke teman saya salah Romo. Ya, lah, suruh dia langsung ke Pasaproki biar Pasaproki yang menjelaskan. Oke. Ya, terima kasih juga saudara ya kan memberikan Ya, saya mantap. kesempatan untuk naik. Juga terima kasih Romo Salve ya Ya. udah memberikan saya pengajaran. Ya, salam Oke, mantap. semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yo. Oke. Ya, ada Ned sama Miguel. Miguel duluan tuh. Miguel.